Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam leluhur. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan kedua. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahasa, kemudian otomata. Di pengertiannya bahasanya itu apa, kemudian otomata itu apa. Nah, jadi kalau bahasa di sini adalah bahasa terkait bahasa formal, yaitu kaitannya dengan perancangan compiler. Nah, kemudian otomatanya itu adalah mesin abstrak yang mengenali dan menerima bahasa. Nah, kemarin sudah kita jelaskan mengenai grammar, tata bahasa dalam bahasa formal seperti apa, kemudian sampai ke tingkatan bahasa berdasarkan Chomsky, di hierarki Chomsky. Nah, otomata mesin abstrak yang mengenali dan membangkitkan sebuah bahasa. Nah, untuk masing-masing tingkatan bahasa berdasarkan hierarki Chomsky tadi, itu ada otomata yang menerima ataupun membangkitkan bahasa sesuai dengan tingkatan bahasa itu. Nah, untuk level bahasa yang tipe 3 itu ada bahasa reguler. Nah, otomata yang dapat mengenali dan membangkitkan bahasa reguler ini itu adalah yang disebut dengan finite state automata. Nah, nanti finite state automata ini ada dua jenis. Yang pertama itu deterministic finite automata, kemudian non-deterministic automata. Nah, hari ini kita akan membahas dulu yang deterministic finite automata. Nah, ini jadi untuk setiap hierarki bahasa Chomsky itu ada masing-masing otomata yang mengenalinya, jadi mesin pengenal bahasa. Nah, untuk level 3 ini yang tadi Bapak bilang itu adalah finite state automata atau FSA. Kemudian nanti untuk CFG ada push down automata, kemudian context sensitive grammar atau CSG itu ada linear bound automata atau LBA. Kemudian yang level 0 itu unrestricted grammar, itu ada yang namanya Turing machine. Nah, LBA itu adalah variasi dari Turing machine jenis non-deterministic. Nah, jadi hari ini kita akan lihat dulu yang finite state automata. Nanti ini ada dua jenis, tadi Pak singgung di awal. Yang pertama itu adalah yang DFA. Nah, kita lihat dulu pengertian daripada finite state automata sendiri. Jadi finite state automata sudah dikatakan bahwa otomata ini adalah mesin abstrak, jadi bukan mesin fisik. Itu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan mengeluarkan output diskrit. Nah, ciri-cirinya untuk FSA ini adalah memiliki state yang berhingga banyaknya, kemudian dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan fungsi transisi. Nah, jadi nanti kita akan ketemu dengan fungsi transisi ini. Nah, fungsi transisi inilah yang akan menentukan bagaimana peralihan atau perpindahan inputnya itu dari satu state ke state yang lainnya. Nah, kemudian dia tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. Jadi kalau diibaratkan mesin, dia mesin yang sederhana. Kemudian pengaplikasiannya untuk sistem-sistem juga yang sederhana, contohnya elevator atau lift, kemudian ada text editor, kemudian ada analisa leksikal. Nah, ini yang terkait dengan proses perancangan kompilator. Jadi pada tahapan analisa itu ada yang namanya analisa leksikal. Nah, di sini dilakukan pengelompokan. Jadi kalau sebuah string itu nanti dia akan dianalisa apakah dia termasuk statement, keyword, dan lain sebagainya. Nah, jadi perannya itu ada pada proses analisa ini. Mesin ini menerima
ataupun menolak sebuah bahasa yang diinputkan ke dalam mesin tersebut. Nah, kemudian ada pengecek parity, kemudian ada protokol komunikasi jaringan. Nah, ini beberapa pengaplikasian FSA ini untuk memodelkan sistem-sistem yang seperti ini. Oke, nah ini ada salah satu contoh kasus FSA yang cukup populer. Jadi kalau ini permainan logika sebenarnya, nanti kalian cari bagaimana menyelesaikan persoalan ini menggunakan FSA. Nah, ini sebuah permainan logika yang sangat populer. Nanti kalian cari kata kuncinya itu adalah petani, kemudian ada rumput, ada domba, kemudian ada serigala, atau petani, sayur, kemudian kambing, dan serigala. Nah, jadi kasusnya itu adalah bagaimana caranya petani ini untuk memindahkan semua barang bawaannya yang 3 ini berhasil sampai ke seberang sini dengan menggunakan sebuah perahu. Nah, muatan perahu ini cuma bisa maksimal 2. Ini maksimal 2, dan yang bisa menyeberangkan perahu itu hanya petani. Jadi petani harus ikut terus ketika proses penyeberangan. Nah, bagaimana caranya supaya muatan 3 ini bisa sampai ke seberang sini tanpa ada satupun yang hilang, ataupun harus semuanya 3-3-nya berhasil. Karena kalau misalkan bawa satu sayur ke sini, nanti yang di sini tinggal serigala dengan domba. Nah, itu domba ini akan dikhawatirkan akan dimakan oleh serigala. Nah, makanya bagaimana caranya supaya 3-3-nya selamat sampai ke seberang sini. Nah, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan permodelan FSA ini. Nanti kalian cari, ini salah satu contoh kasus. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkan notasi ataupun lambang yang digunakan untuk menggambarkan FSA ini. Nah, jadi nanti kita akan menggambarkan diagramnya itu dalam bentuk diagram state, namanya, di mana diagram itu terdiri dari lingkaran-lingkaran, kemudian ada busurnya. Ini peralihan, menggambarkan peralihannya atau transisi. Nah, jadi kita menggunakan simbol-simbol atau notasi seperti ini. Sebuah lingkaran, kemudian nanti ada namanya di sini, berarti itu adalah state bernama T. Ini secara umum namanya T, tapi bisa namanya itu kita sesuaikan dengan model sistem yang mau kita modelkan, ya. Nah, itu jadi sistem yang mau kita modelkan. Nah, state-nya itu kita kasih nama sesuai dengan itu. Tapi secara umum biasanya kita menggunakan key. Kemudian nanti ada tanda panah seperti ini, garis. Kemudian ada labelnya di sini. Nah, labelnya ini juga sesuaikan dengan inputnya nanti. Seperti apa? Jadi transisi. Ini menyatakan transisi dengan, kalau dia labelnya X, berarti inputnya X. Ini secara umum juga. Tapi nanti kita menyesuaikan dengan model sistemnya. Nah, kemudian ada lingkaran dengan nama T, state tertentu, kemudian ada tanda panah. Nah, ini menyatakan state awal. State awal ini adalah tempat di mana kita memulai proses transisinya. Nah, kemudian ada lagi yang double garisnya, lingkarannya, kemudian ditambah labelnya, state apa. Nah, ini menyatakan sebuah state akhir. Sebuah state akhir. Jadi tempat berhentinya nanti proses komputasi atau peralihannya bisa berhenti pada state ini, dan juga nanti sebuah bahasa itu akan diterima ketika dia mencapai state akhir ini. Nah, ini notasi-notasinya. Kemudian ini beberapa istilah terkait dengan FSA ini sebagai penerima bahasa. Jadi kalau kemarin kita ketemu dengan yang namanya string, itu elemen dari bahasa. Jadi anggota dari bahasa itu adalah string. Nah, kalau di bahasa formal ini sebuah string itu bisa diibaratkan sebagai kalimatnya. Nah, string itu kombinasi deretan simbol atau karakter dari alfabet yang diberikan. Alfabet itu himpunan dari simbol atau karakter.
Kemudian bahasa himpunan dari string yang diterima. Nah, pada FSA, sebuah string diterima jika dan hanya jika transisi untuk karakter terakhir mencapai state akhir. Nah, jadi nanti mesin itu apakah dia akan menerima, apakah dia akan menolak sebuah inputnya, atau string yang diinputkan kepada mesin itu. Nah, yang diterima itu yang mencapai state akhir, karakternya mencapai state akhir. Nah, ini analoginya seperti ini. Jadi string, kemudian nanti kumpulan daripada alfabet itu membentuk string, dari kumpulan string itu membentuk sebuah bahasa. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, ini contoh penerimaan string. Ya. Jadi kita misalkan di sini punya string dalam bentuk karakter-karakternya T, H, E, dan N. Nah, kemudian kita punya automata seperti ini. Nah, ini belum ada input sama sekali. Nah, ini state awal. Kemudian kita kasih input T, dia berpindah ke state yang ini. Nah, apakah mesin yang bentuknya ini menerima string THEN ini? Nah, kalau kita lihat ini hanya menerima, ini belum ada state akhirnya juga. Kalaupun ini state akhir, dia hanya menerima T saja, tapi tidak menerima THEN. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kita kasih input lagi H. Nah, ini mesinnya hanya menerima TH saja. Ini state akhir. Kemudian tambah lagi input, masukkan E. Nah, ini hanya THE. Kemudian kalau kita kasih input lagi N, dan N itu mencapai state akhir, maka baru mesin ini menerima string THEN. Dan string THEN ini, kenapa dia diterima oleh mesin? Karena karakter terakhirnya mencapai state akhir. Nah, jadi kalau proses pembacaan seperti mengeja, jadi transisinya itu dia FSA-nya bekerjanya secara sekuensial, berurutan. Jadi tidak ada memori, jadi dia hanya bergantung pada kondisi sebelumnya. Ini kondisi 0, kemudian masuk input T, jadinya T. Nah, tapi kalau mesinnya cuma sampai sini saja, berarti dia hanya menerima T. Kalau ini state akhir. Nah, jadi mesin ini tidak menerima THEN, kecuali ketika karakter terakhirnya itu mencapai state akhir. Nah, di sini inputnya kita kasih input T, pindah ke sini, kasih input A, dia pindah ke sini, kemudian kasih E, dia pindah ke sini, kemudian kita kasih input N, dia pindah ke sini, dan N ini mencapai state akhir di sini, maka string ini diterima oleh mesin. Nah, seperti itu prosesnya. Di FSA ini menerima tadi disebutkan bahwa jika sebuah string diterima jika dan hanya jika transisi untuk karakter terakhir mencapai state akhir. Nah, seperti itu. Oke, ini secara umum FSA. Kemudian, nah, kesimpulannya dari ilustrasi tadi, diketahui bahwa string yang diterima adalah then THEN karena karakter terakhir mencapai N-nya itu telah mencapai state akhir. Nah, T, TH, THE, dan THEN bukan nama state, namun hanya gambaran mengenai cara state membaca input yang diterima. Sementara itu, ini ada lambang empty seperti ini. Empty itu ketika belum ada inputnya, tidak ada input, kemudian inputnya T, TH, kemudian THE tidak diterima oleh FSA tersebut. Nah, karena kalau dia hanya sampai T saja, kita lihat di sini, T ini bukan state ini bukan state akhir, maka T tidak diterima. TH juga tidak diterima karena ini bukan state akhir. THE juga tidak diterima karena ini bukan state akhir. Nah, yang diterima hanya
THEN. Karena karakternya terakhir dari THEN ini, karakter terakhirnya yang N-nya ini telah mencapai state akhir. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bahasa yang diterima oleh FSA tadi itu adalah THEN. MT tidak diterima, T tidak diterima, TH tidak diterima, kemudian THE juga tidak diterima. Oke, nah itu secara umum FSA. Kemudian salah satu jenis dari FSA itu adalah DFA atau Deterministic Finite Automata. Nah, cirinya itu adalah DFA ini, karena nanti kita bedakan dengan NFA. Kalau NFA itu dia bisa lebih dari satu state ya, ketika dia berpindah. Nah, kalau ini dari suatu state harus tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi ketika ada input, dia berpindah. Nah, perpindahannya itu hanya ke satu state. Nah, itu ciri daripada DFA ini. Nah, itu definisinya secara matematis dinyatakan dalam bentuk 5 tuple ini, yaitu M-nya itu mesinnya, kemudian dari key itu himpunan state, kemudian ada sigma himpunan simbol input, kemudian ini adalah fungsi transisinya, himpunan fungsi transisinya delta, yaitu berapa banyak state-nya, kemudian dipasangkan dengan berapa banyak inputnya. Oke. Kemudian ada S, himpunan state awal, merupakan bagian daripada key. Kemudian ada F, state akhir. F ini merupakan bagian daripada key juga. Nah, jadi ada berapa banyak state. Nanti di antara state itu nanti ada yang sebagai state awal, kemudian ada yang sebagai state akhir. Nah, bagaimana transisinya itu ditentukan oleh fungsi transisi ini. Oke. Oke, kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada mesin DFA dengan banyaknya state-nya itu ada dua, yaitu dengan nama genap dan ganjil. Nah, ada dua state. Kemudian inputnya itu ada 0 dengan 1. Nah, kemudian himpunan fungsi transisinya itu adalah nanti ketika genap mendapat input 0, dia berpindah ke genap. Genap mendapat input 1, pindah ke ganjil. Ganjil mendapat input 0, pindah ke ganjil. Ganjil mendapat input 1, dia pindah ke genap. Nah, sebagai state awalnya itu adalah state genap. Kemudian state akhirnya adalah state ganjil. Nah, bagaimana kira-kira bentuk diagram state-nya atau mesin DFA-nya? Nah, sebelumnya kita buat dulu tabelnya. Istilahnya tabel transisinya. Dari tabel ini nanti kita gambarkan. Oke. Nah, untuk membuat tabel, kita buat tabel seperti ini. Ada berapa kolom, kemudian berapa baris sesuai dengan ini adalah inputnya, ini fungsi transisi, di sini adalah state-nya, di sini adalah hasil dari transisinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada berapa banyak input, terlalu banyak kolomnya, kemudian nanti baris ini adalah menyatakan jumlah state-nya. Ini berapa banyak state-nya, itu menentukan jumlah barisnya. Oke, nah untuk contoh ini kita lihat bagaimana tabelnya, kemudian bagaimana bentuk daripada diagram state-nya. Oke, nah ini kita mulai untuk menentukan tabel. Jadi ada dua state-nya, yaitu state genap dengan ganjil. Kemudian inputnya ada dua juga, 0 dengan 1. Kemudian bagaimana isi daripada sel-sel ini atau hasil transisinya. Nah, kita lihat dari fungsi transisi ini. Kalau genap mendapat input 0, dia pindah ke genap, berarti kita isi genap. Nah, seterusnya sampai jadi genap 0, genap 1, ganjil,
ganjil 0, ganjil 1 genap. Nah, sesuai dengan fungsi transisi ini. Nah, sebagai simbol state awalnya itu adalah yang state genap ini, kemudian state akhirnya adalah state ganjil. Nah, dari sini kita bisa gambarkan diagramnya. Oke. Jadi kalau Q-nya ada 2, maka kita punya 2 buah lingkaran yang bernama state genap dengan state ganjil. Kemudian inputnya ada 2, nanti 0 dengan 1. Nah, sebagai state awal itu adalah genap, jadi kita kasih tanda ini, tanda panah ini menyatakan state genap, kemudian state ganjil itu garisnya double. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana transisinya? Nah, jadi transisi dilambangkan dengan gambar background ini bentuk daripada diagram state. Jadi ada yang namanya usurnya, yang menyatakan peralihannya. Nah, sesuai dengan fungsi ini, genap ketika mendapat input 0, maka dia pindah ke genap. Kemudian genap mendapat input 1, dia pindah ke ganjil. Kemudian ganjil mendapat input 0, dia pindah ke ganjil sendiri. Dan ganjil mendapat input 1, dia pindah ke genap. Nah, inilah bentuk mesin DFA yang dihasilkan. Jadi sesuaikan dengan ketentuan ini bagaimana bentuk diagram state-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita perhatikan ya, nah ini kira-kira ini mesin apa? Mesin otomata ini DFA ini menerima inputan seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari nama state-nya genap dan ganjil, kemungkinan ini adalah mesin parity check ya. Nah, tadi di awal itu disebutkan salah satu implementasi daripada FSA itu adalah pengecek parity. Nah, mungkin kalian pernah dengar ini pengecek parity. Jadi kalau di proses penyimpanan ataupun transmisi data di komputer itu ada yang namanya mekanisme deteksi dan koreksi error. Nah, itu mengecek deteksi. Nah, parity itu adalah ada 2 ya, parity ganjil dengan parity genap. Jadi nanti sebelum data itu disimpan atau ditransmisikan, maka data itu salah satu metodenya adalah dengan menggunakan metode parity. Nanti kalian baca-baca yang mengenai proses parity, pengecek parity. Nah, dia akan mengecek apakah, nah jadi data itu nanti ditambah 1 bit tambahan untuk menyatakan apakah dia parity ganjil atau parity genap. Parity ganjil itu jumlah bitnya itu, jadi kalau data komputer 0101, jumlah bit satunya itu jumlah ganjil. Nah, kalau genap dia genap jumlah satunya itu. Nah, kalau kita lihat dari mesin ini, kira-kira dia parity genap atau parity ganjil. Kalau dia hanya menerima yang ganjil, berarti dia parity ganjil, mengecek parity ganjil. Ya. Nah, kita lihat dari proses transisinya ini, kita cek string 0 apakah diterima oleh mesin ini. Tidak, karena tidak mencapai state akhir. 0 itu hanya sampai sini aja. Nah, sekarang misalkan 01 apakah diterima? 0 kemudian 1. Nah, 01 itu mencapai state akhir, berarti dia diterima. Nah, sekarang kita coba 011 011 sampai state akhir enggak? Tidak, berarti 011 tidak diterima. Nah, kemudian kita coba lagi 0111. Jadi satunya ada 3 kali. Mencapai state akhir, mencapai. Nah, berarti ini diterima. Nah, seperti itu ya. Contoh lain 010. Nah, itu diterima enggak? 010. Diterima juga.
maaf, 0, 1, 0, ya diterima karena mencapai state akhir. Nah, kalau kita perhatikan, mesin ini hanya menerima yang jumlah bit satunya itu ganjil, berarti ini adalah mesin penerima parity ganjil. Nah, seperti yang genap tidak diterima. Nah, jadi sebenarnya kita itu menentukan diagram ini memodelkan dari suatu sistem. Sistemnya dulu kita mau memodelkan sistem apa. Nah, misalkan kita mau memodelkan sistem parity ganjil, maka kita buatlah diagramnya seperti ini dengan state-nya ada 2, genap dengan ganjil, transisinya seperti ini. Nah, kalau kita mau transisinya mesinnya itu mesin parity genap, pengecek parity genap, maka mungkin kita rubah state akhirnya adalah state dengan nama state genap. Nah, nanti dicoba gimana caranya untuk membuat mesin DFA yang menerima parity genap. Nah, jadi sebenarnya prosesnya itu kita mau sistemnya apa, kemudian baru kita modelkan dalam bentuk DFA ini. Nah, tapi kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, disuruh menentukan diagram, ya sudah ditentukan, tinggal kita gambarkan diagramnya. Tetapi sebenarnya prosesnya itu adalah kita memodelkan apa, dari situ baru kita menentukan state-nya apa saja, kemudian inputnya apa, kemudian bagaimana transisinya ini, yang mana state akhirnya, kemudian yang mana state awalnya. Nah, seperti ini. Oke, nah, jadi untuk DFA modelnya sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke jenis FSA yang satunya, yaitu adalah NDFA. Baik, untuk pertemuan ini kita cukupkan. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.